Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madani, NPM 25782045 dari kelas seri 2B. Jadi saya di sini akan mempresentasikan ya modul 10, yaitu tentang ICMP. Jadi pada topik ini kita akan mempelajari bagaimana atau berbagai jenis protokol pesan kontrol internet atau ICMP dan alat-alat yang digunakan untuk mengirimkannya. Meskipun IP hanya merupakan protokol upaya terbaik atau best effort, rangkaian TCP atau IP menyediakan pesan kesalahan dan pesan informatif saat berkomunikasi dengan perangkat IP lain. Pesan-pesan ini dikirim menggunakan layanan ICMP. Tujuan pesan-pesan ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu. Bukan untuk membuat IP lebih andal. Pesan ICMP tidak diwajibkan dan seringkali tidak diizinkan dalam jaringan karena alasan keamanan. Jenis-jenis pesan ICMP dan alasan mengapa pesan tersebut dikirim sangat beragam. Pesan ICMP yang umum untuk ICIP V4 dan ICMP V6 dan dibahas dalam modul ini meliputi keterjangkauan host, tujuan atau layanan tidak diperakses atau waktu yang diterlampaui. Pesan Gemma ICMP dapat digunakan untuk menguji jangkauan suatu host pada jaringan IP. Host lokal mengirimkan permintaan Gemma ICMP ke host tujuan. Jika host tersebut tersedia, host tujuan akan merespon dengan balasan Gemma. Pada gambar, klik tombol putar untuk melihat animasi permintaan balasan Gemma. Sudah mengirim request, router memproses, dan Swiss akan mengirimkannya. Kalau dia benar, dia akan mengirim balik. Tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Ketika sebuah host atau gateway menerima paket yang tidak dikirimkan, ia dapat menggunakan pesan ICMP Destination Unreachable untuk memberitahu sumber bahwa tujuan atau layanan tersebut tidak dapat dijangkau. Pesan tersebut akan menyertakan kode yang menunjukkan mengapa paket tersebut tidak dapat dikirimkan. Beberapa kode Destination Unreachable untuk ICMP adalah sebagai berikut: 0, jaringan tidak dapat dijangkau; 1, host tidak dapat dijangkau; 2, protokol tidak dapat dijangkau; dan port tidak dapat dijangkau. Kalau yang versi IP6 dia tidak dapat ada rute ke tujuan, komunikasi dengan tujuan dilarang secara administratif, misalnya firewall. Yang dua di luar cakupan alamat sumber, yang tiga alamat tidak dapat dijangkau, dan 4 port tidak dapat dijangkau. ICMP V6 memiliki kode yang serupa, tetapi sedikit berbeda untuk pesan tujuan tidak terjangkau. Waktu terlampaui. Pesan ICV4 time exceeded digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa sebuah paket tidak dapat diteruskan karena file time to live (TTL) pada paket tersebut telah dikurangi menjadi 0. Jika sebuah router menerima paket dan mengurangi file TTL pada paket IPv4 menjadi 0, maka router tersebut akan membuang paket tersebut dan mengirimkan pesan time exceeded ke host sumber. ICP V4 juga mengirimkan paket time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 karena paket tersebut telah kadaluarsa. Alih-alih menggunakan file TTL IPv4, ICP V6 menggunakan file hop limit IPv6 untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa. Pesan ICMP V6. Pesan informasi dan kesalahan yang terdapat dalam ICV6 sangat mirip dengan pesan kontrol dan kesalahan yang diimplementasikan oleh ICMP V4. Namun ICMP V6 memiliki fitur baru dan fungsionalitas yang lebih baik yang tidak ditemukan dalam ICV4. Pesan ICV4 V6 dienkripsi dalam IPv6. Berikut adalah cara mengirimkan pesan antar router IPv6 dan perangkat IPv6 termasuk alokasi alamat dinamis. Pesan permintaan router atau RS, pesan router administration RA. Pengiriman pesan antar perangkat IPv6 termasuk deteksi alamat di duplikat dan resolusi alamat adalah sebagai berikut. Pesan permintaan tetangga NS, pesan iklan tetangga NA. Pesan RA dikirim oleh router yang mendukung IPv6 setiap 200 detik untuk memberikan informasi pengalamatan kepada host yang mendukung IPv6. Yang RS, sebentar terjemahkan dulu. Router yang mendukung IPv6 juga akan mengirimkan pesan RA sebagai respon terhadap pesan RS.
Kalau pesan NS kayak gitu lah. Selanjutnya sampai di pesan NA ya. Oke, lanjut. Ping test connectivity. Pada topik sebelumnya kita tuh telah diperkenalkan dengan alat ping dan tracer. Pada topik ini kita akan membahas mempelajari situasi di mana masing-masing alat digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Ping adalah utilitas pengujian IPv4 dan IPv6 yang menggunakan pesan permintaan, gema SCMP, dan balasan gema untuk menguji konektivitas antar host. Untuk menguji koneksivitas ke host lain di jaringan, permintaan echo dikirim ke alamat host menggunakan perintah ping. Jika host di alamat yang ditentukan menerima permintaan echo, ia akan merespon dengan balasan echo. Setiap kali balasan echo diterima, ping memberikan umpan balik tentang waktu antar saat permintaan dan balasan diterima. Ini dapat menjadi ukuran kinerja jaringan. Jenis pengujian koneksivitas yang digunakan dalam ping meliputi hal berikut. Pertama ada melakukan ping ke loopback lokal, melakukan ping ke gateway default, dan melakukan ping ke host jarak jauh. Nah, ini contoh ping loopback ya. Ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal pada host lokal. Untuk melakukan pengujian ini, ping alamat loopback lokal 127.0.0.1 untuk IPv4 dan untuk IPv6, 1 untuk IPv6. Selanjutnya ada ping gateway default. Jadi kita tuh dapat juga menggunakan ping untuk menguji kemampuan host untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Ini umumnya dilakukan dengan melakukan ping ke alamat IP gateway default host. Ping yang berhasil ke gateway default menunjukkan bahwa host dan antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default sama-sama beroperasi di jaringan lokal. Untuk pengujian ini, alamat gateway itu paling sering digunakan karena router biasanya selalu beroperasi. Jika alamat gateway default tidak merespon, ping dapat dikirim ke alamat IP host lain di jaringan lokal yang diketahui beroperasi. Melakukan ping ke host jarak jauh. Ping juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan host lokal yang berkomunikasi melalui jaringan internet. Host lokal dapat melakukan ping ke host IPv4 yang beroperasi di jaringan jarak jauh seperti yang ditunjukkan pada gambar. Router menggunakan tabel routing IP-nya untuk meneruskan paket. Jika ping ini berhasil, pengoperasian sebagai besar jaringan internet dapat diverifikasi. Ping yang berhasil di seluruh jaringan internet mengkonfirmasi komunikasi pada jaringan lokal. Pengoperasian router yang berfungsi sebagai gateway default dan pengoperasian semua router lain yang mungkin berada di jalur antara jaringan lokal dan jaringan host jarak jauh. Selain itu, fungsionalitas host jarak jauh dapat diverifikasi jika host jarak jauh tidak dapat berkomunikasi di luar jaringan lokalnya. Host tersebut tidak akan merespon. Kita akan coba, dia akan tapping, kirim ke router, switch memproses, nah, dia akan membalas gema ya. Trace route menguji jalur. Ping digunakan untuk menguji koneksivitas antara dua host, tapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat di antara host tersebut. Tracer adalah utilitas yang menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Daftar ini memberikan informasi aplikasi pemecahan masalah yang penting. Jika data tercapai tujuan, maka jarak tersebut mencantumkan antara muka setiap router di jalur antara host. Jika data gagal, beberapa hop sepanjang jalan dalam router terakhir merespon jejak tersebut dan memberikan indikasi di mana masalah atau pembahasan keamanan ditemukan. Kita akan coba reset mungkin ya di terminal. Saya akan coba mempraktekkannya. CMD. Kalau di Windows dia reset, kalau di Linux dia trace route ya. Reset misal apa ya? Polinella .id. Nah, enter.
Nah, dia akan mengeping ke polyneala.ac.id. Dia akan trace route. Ini IP sumber, IP tujuan. Nanti kita lihat dia berhasil apa enggak ngeping ke polyneala. Jika ada kesalahan juga dia akan menampilkan ya. Mungkin agak lama ya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu sampai berhasil ya. Nah, dia itu akan melewati IP sebanyak ini nih untuk sampai ke polyneala ACID. Jadi perjalanannya itu dicatat. Nah, dia berhasil. Kalau trace completed, ini artinya dia berhasil, nggak ada RTO ya. Oke lah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.